Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu, Perempuan Bahu Lawean. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nyai Sumira memutar tubuh sang putri setelah menautkan kancing terakhir di bagian belakang kebaya pengantinnya. Mata wanita itu tampak berkaca-kaca. "Seandainya bapakmu masih hidup, beliau pasti akan bahagia sekali menyaksikan pernikahanmu dengan Aji Saka, Nduk," ujarnya lirih. Jemari Nyai Sumira bergetar saat merapikan untaian bunga melati segar yang menjuntai di bahu kanan Sedayu. Sedayu menghirup nafas dalam-dalam. Aroma melati disanggulnya, tebaran kelopak mawar di atas ranjangnya, kuntum-kuntum kantil di atas meja riasnya, serta irisan daun pandan dalam pokor berisi air, menciptakan atmosfer yang menenangkan dan menyenangkan batinnya. "Bapak ada di sini, Mbok. Beliau pasti bahagia kok," jawabnya sendu. Nyai Sumira menyusut genangan air mata dan mencoba tersenyum. Rasa haru terasa menyesakkan dadanya. "Mereka datang," bisik Mbok Desiti yang tiba-tiba saja sudah melongok di ambang pintu kamar. Nyai Sumira lekas-lekas membubuhkan sedikit bedak, lalu merapikan kebayanya di depan kaca. Sang juru rias membantu Sedayu untuk mengenakan selopnya, lalu menuntun gadis itu untuk menyambut kedatangan rombongan keluarga Aji Saka. Rombongan itu terdiri dari iring-iringan 8 buah kereta kuda yang penuh sesak dengan penumpangnya. Aji Saka dan kedua orang tuanya berada di dalam kereta yang terdepan, disusul oleh saudara kandung dan para kerabat di belakang mereka. Kereta pertama berhenti di depan pintu rumah Nyai Sumira yang meriah dengan hiasan janur kuning dan rangkaian bunga-bunga segar dalam pokor kuningan yang besar. Dari dalam rumah, Sedayu memandangi calon suaminya dengan hati berdebar kencang. Perasaan bahagia, gugup, cemas, dan malu membuncah jadi satu, menciptakan bulir-bulir keringat di dahi dan hidungnya yang sudah terpulas rapi dengan riasan wajah. Aji Saka melempar senyum sembari menganggukkan kepala kepada tiap mata yang memandangnya. Ia tampak tenang dan berwibawa. Para tamu undangan berbisik-bisik mengagumi ketampanan calon mempelai pria itu. Satu persatu para tamu mulai memasuki rumah dengan membawa bermacam hantaran untuk Sedayu. Penata rias menggandeng tangan Aji Saka untuk dipertemukan dengan Sedayu yang sudah duduk bersimpu di atas karpet, siap melangsungkan ijab kabul. "Kamu cantik sekali calon istriku," bisik Aji Saka saat ia bersiap duduk di sebelah Sedayu. Pujian itu membuat pipi Sedayu memerah. Ia menunduk, menyembunyikan senyum malu. Tidak berselang lama penghulu pun tiba. Ijab kabul segera dilaksanakan dengan Pak Lek Suwito, paman Sedayu, yang menjadi wali bagi Sedayu. Ijab kabul itu pun terlaksana dengan baik. Kedua mempelai bertatapan mesra. Aji Saka mengecup kening Sedayu yang kini telah resmi menjadi istrinya. Nyai Sumira yang semula terisak menyaksikan proses ijab kabul, kini tersenyum sumringah kepada para tamu, sembari mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangan yang tersedia. "Sekarang kau sudah resmi menjadi istriku, sayang," kata Aji Saka saat mereka sedang berada di dalam kamar pengantin untuk berganti busana. Sedayu hanya menjawab dengan senyuman. Ia memejamkan mata saat suami memeluknya dengan erat. "Sebaiknya kita segera kembali ke depan,"
sebelum para kerabat mencari kita. Cengiran muncul di wajah Aji Saka saat mengatakannya. Tunda dulu mesra-mesranya, nanti malam saja. Sekarang, ayo, aku bantu untuk mengganti kebayamu, Nduk. Setelah Budarmo sembari menggelar di atas ranjang busana basahan yang akan segera mereka kenakan. Oh, aku lupa kalau Budarmo ada di kamar kita, sayang. Gurau Aji Saka saat disambut tawa sang istri. Sudah biasa aku dilupakan oleh pasangan pengantin yang sedang mabuk kepayang, balas Budarmo sambil tertawa. Wanita berusia parubaya yang berbusana rapi itu sigap melepas kebaya sedayu dan mulai memasangkan kemben yang dirajutkan dengan kampu bermotif alas-alasan, selendang cinde, dan yang terakhir adalah kain jariknya. Budarmo juga membantu Aji Saka berganti busana yang bermotif senada dengan busana sedayu, lengkap dengan keris dan perhiasan kalung ulurnya. Kini kedua mempelai itu siap menemui para tamu dan kerabat mereka. Selepas zuhur, pertunjukan tayub pun dimulai. Para lelaki pecandu tayub sudah tidak sabar untuk segera menari dengan para penari yang tersohor akan kecantikan dan kemolekan tubuh mereka. Dengan 10 orang penari, pertunjukan itu akan berlangsung hingga dini hari nanti. Menjelang petang, Aji Saka dan Sedayu sudah berganti pakaian dengan busana yang lebih nyaman. Mereka pun sudah tidak sesibuk siang tadi. Kini hanya beberapa orang tamu yang bergantian mereka temui di ruang tamu. Sebagian besar adalah kolega Aji Saka di kantor pos yang datang bersama selepas jam kerja. Semakin malam, semakin gegap gempita pertunjukan tayub itu. Suara musik gamelan menelusup hingga ke seluruh penjuru desa, meliuk di sela batang pepohonan, menembus dinding-dinding kayu dan bambu, serta menyusup atap genteng dan sirap, membuat para warga berbondong-bondong untuk melihatnya. Mereka laksana sekumpulan laron yang menghampiri cahaya. Tidak mengherankan, hiburan seperti itu memang sangat jarang di desa mereka. Biayanya sungguh mahal, hanya orang-orang berada yang bisa menanggap pertunjukan tayub dari grup yang terkenal seperti itu. Kedua orang tua Aji Saka adalah salah satu dari mereka. Aji Saka dan Sedayu sudah merasa kelelahan setelah menjalani persiapan dan prosesi pernikahan sejak dini hari tadi. Mereka pun berganti mandi. Dalam ruangan kamar yang semerbak dan gelap gulita, mereka berbaring saling berhadapan. Bagaimana perasaanmu? Tanya Aji Saka. Bahagia, sangat bahagia, jawab Sedayu lirik. Aku juga, kemarilah sayang. Aji Saka beringsut mendekati tubuh Sedayu yang sedikit gemetar. Gadis itu merasa gugup dan bahagia sekali di saat yang bersamaan. Aji Saka mulai melepaskan satu persatu kain yang melekat di tubuh istrinya. Di depan rumah, suara tabuhan gamelan semakin menggila. Pasangan pengantin baru itu mulai kehilangan kendali hingga mereka tidak menyadari ada selarik asap hitam yang keluar dari punggung Sedayu dan kini membentuk sosok hitam di pojok kamar. Setelah selama sepekan tinggal di rumah orang tua Aji Saka, Sedayu pun meminta kepada suaminya untuk tinggal di rumah ibunya saja. Ia beralasan ingin tetap belajar melukis bersama teman-temannya di balai kelurahan dan membantu sang ibu berjualan di pasar. Aji Saka sama sekali tidak keberatan dengan permintaan sang istri. Toh jarak rumah itu ke kantor pos tempatnya bekerja tidak begitu jauh. Mereka pun akhirnya tinggal bersama Nyai Sumira dan Said. 2 pekan berlalu, Nyai Sumira merasa lega karena tidak pernah melihat lagi keganjilan perilaku Sedayu. Putrinya terlihat begitu bahagia menjalani rumah tangganya. Aji Saka pun menunjukkan sikap sebagai seorang menantu yang baik. Biasanya sepulang dari bekerja, Aji Saka akan menjemput Sedayu di pasar. Mereka pulang dengan berboncengan sepeda motor. Nyai Sumira akan pulang dengan menyewa sebuah dokar langganannya bersama dengan para bakul lainnya yang tujuannya searah. Dugaan Nyai Sumira tentang Sedayu yang sudah terhindar dari gangguan mistis itu ternyata meleset. Sedayu memang tidak pernah lagi menunjukkan perilaku ganjil. Namun di setiap malam, saat ia sedang bergumul dengan sang suami, sosok hitam yang merupakan perwujudan dari asap tipis yang keluar dari punggungnya itu selalu berada di pojok kamar, mengawasi mereka. Siang itu Sedayu kembali sibuk membantu sang ibu berjualan. Kamu makan dulu sana, Nduk.
mumpung pembeli sedang sepi, nanti gantian, ujar Nyai Sumira setelah selesai melayani pembeli terakhir. Musim kemarau yang panjang menyebabkan udara siang itu terasa sangat panas dan pengap. Jalan pun berdebu. Mungkin itu sebabnya sehingga para pembeli enggan pergi ke pasar dan memilih untuk berbelanja saat pagi atau menjelang sore. "Enggih, Mbok." Sedayu mulai membuka rantang bekal dari rumah dan menuang segelas air dingin dari sebuah kendi. Setelah mencuci tangannya, ia pun mulai makan. Nyai Sumira menselonjorkan kakinya di atas tikar pandan. Punggungnya bersandar pada dinding lapak yang terbuat dari papan kayu. Sambil mengipas-ngipas dengan sebuah kipas anyaman bambu, wanita itu mulai memejamkan mata. "Semalam saat kamu mandi, suamimu bertanya kepada Simbok, apakah boleh ia membawa Said ke rumah Pak D-nya di Batavia untuk dititipkan di sana." Nyai Sumira membuka percakapan. Sedayu menghentikan kunyahannya. Pangkal alisnya bertaut, heran. "Said? Untuk apa suamiku mau menitipkan Said di rumah Pak D-nya?" "Haji Saka bilang ia akan menyekolahkan Said di Batavia agar kelak bisa menjadi pegawai seperti dirinya demi masa depan Said kelak. Memangnya dia belum mengatakan tentang hal ini padamu?" "Belum," ragu Sedayu menjawab. Ia mencoba mengingat apakah Haji Saka pernah menyinggung hal itu dengannya, atau memang belum sama sekali. Masih dengan kelopak mata terpejam dan tangan menggerakkan kipas, Nyai Sumira terus berbicara. "Suamimu mengatakan bahwa ia akan menanggung segala kebutuhan dan biaya sekolah Said selama di Batavia. Lagi pula, Pak D Sumitro dan istrinya juga tidak mempunyai anak hingga usia mereka yang sudah sepuh. Mereka akan senang sekali kalau Said mau tinggal bersama mereka. Itu kata suamimu semalam. Bagaimana menurutmu?" Sedayu berpikir sejenak sembari mengunyah makanannya pelan-pelan. Seandainya bapak mereka masih ada, mungkin beliau juga akan mengirim Said untuk bersekolah di Batavia. Beliau selalu mengidamkan anak-anaknya agar memperoleh pendidikan yang tinggi, supaya bisa menjadi pegawai negeri dan mendapatkan pensiun di hari tua mereka. "Tidak seperti bapakmu ini, Nduk, yang sudah tua dan sakit-sakitan, hingga harus menghabiskan banyak biaya untuk berobat yang semestinya bisa digunakan untuk masa depan kalian." Kata-kata bapak sebelum lelaki itu meninggal seakan terngiang jelas di telinga Sedayu. Mungkin memang inilah saat yang terbaik untuk melepas Said menuntut ilmu. "Aku setuju saja, Mbok. Sepertinya itu usul yang bagus," jawab Sedayu. "Aku senang kau sependapat denganku, Nduk. Bagaimanapun juga, Said anak lelaki. Dia..." "Dayu, Dayu!" Sekonyong-konyong terdengar teriakan Lek Sobirin, seorang kuli panggul yang tergopoh-gopoh menghampiri Sedayu dan ibunya. "Ada apa, Lek? Kenapa Lek Birin memanggilku?" Sedayu bertanya dengan kebingungan. "Iya, Rin, ada apa?" timpal Nyai Sumira. Mereka serentak berdiri dan memandangi lelaki berkulit legam yang bertelanjang dada itu. Lek Sobirin memandangi Sedayu dan ibunya berganti-ganti. Raut wajahnya terlihat panik, cemas, dan ketakutan. "Suamimu, yuk! Suamimu! Buruan pulang!" teriak lelaki itu dengan nafas memburu. Peluh berleleran di sekujur tubuhnya. "Aduh Gusti, kenapa dengan Kakang Haji Saka?" tanya Sedayu dengan panik. "Iya, kenapa, Rin?" Nyai Sumira ikut bertanya. "Pokoknya kalian pulang saja," jawab Sobirin yang seperti enggan menjelaskan. Para bakul dan pembeli yang mendengar perkataan Sobirin juga ikut panik dan saling kasak-kusuk kebingungan. "Sudah, sana kalian segera pulang, biar aku bantu tutup lapaknya." Mbok Deyem menawarkan bantuan. Tanpa pikir panjang, Sedayu langsung berlari mencari andong untuk pulang, disusul dengan Nyai Sumira yang tergopoh-gopoh di belakangnya. Di dalam hati Nyai Sumira meratap, cobaan apalagi yang harus mereka alami. Perjalanan dari pasar menuju rumah serasa berabad-abad lamanya bagi Sedayu dan Nyai Sumira. Andong belum sepenuhnya berhenti saat Sedayu memutuskan untuk cepat-cepat turun. Kepanikan Sedayu kian menjadi-jadi saat melihat kerumunan warga di dalam rumah ibunya hingga ke halaman. Mereka saling berbisik-bisik dengan tatapan prihatin. "Mana suamiku? Mana Kang Haji Saka?"
teriaknya seraya menghambur ke dalam rumah. Tatapan mata Sedayu bersiborok pada Said yang duduk di sebuah kursi di sudut ruang tamu dengan pandangan kosong. Nyai Sumira menghampiri putranya dan mendekapnya dengan lembut. Sedayu merangsek ke dalam kamarnya yang sudah penuh dengan para tetangga. Mereka menepi untuk memberikan jalan bagi Sedayu agar dapat mendekat ke ranjang tempat Aji Saka dibaringkan. Sesampainya di dekat ranjang, rasa terkejut yang luar biasa mengguncang Sedayu. Ia menekap mulutnya agar tidak berteriak atau muntah. Sosok tubuh yang terbaring di atas ranjang itu tampak rusak dan koyak. Darah segar masih menetes mulai dari kepala hingga ujung kaki. Sedayu hanya mengenal suaminya dari sisa-sisa seragam pegawai kantor pos yang masih menempel. Tubuh yang sudah menjadi mayat itu sungguh mengerikan dan sekaligus mengenaskan. Air mata Sedayu mengalir tumpah ruah, tidak terkendali. "Kakang, sampean kenapa, Kang?" ratapnya. Sedayu hendak memeluk jasad sang suami, namun beberapa warga menahannya. Tidak kuat menahan perasaan yang terguncang, ia pun jatuh pingsan. "Ada yang bilang ia diterkam harimau, tapi mengapa harimau itu tidak memangsanya? Lagi pula cakaran harimau bukan seperti itu. Luka-lukanya lebih dalam dan tidak ada bekas gigitan taring. Sungguh peristiwa yang ganjil. Kejadiannya di tepi hutan. Sepeda motornya pun masih tergeletak di dekat tubuhnya. Mbah Di yang menemukannya saat selesai ngarit mencari rumput untuk pakan sapi-sapinya." Nyai Sumira mengangguk-angguk sambil mengusap air matanya saat mendengar penjelasan dari Pak Dewijil. Ia mengelus-ngelus lengan Sedayu yang mulai siuman. Gadis itu semula tampak linglung, namun seketika menangis keras, memanggil-manggil nama mendiang suaminya yang kini sedang diurus untuk segera dimakamkan. "Kakang, jangan tinggalkan aku, Kang." Tangis Sedayu menyayat hati. Beberapa warga yang menyaksikan ikut meneteskan air mata. Tak tega melihat gadis belia yang belum genap 3 bulan menikah itu harus kehilangan sang suami dengan cara yang mengenaskan. Darah yang terus-menerus mengucur keluar membuat wajah dan kulit tubuh yang tersisa dari Aji Saka pun berubah menjadi putih pucat. Kain kafan yang berlapis-lapis tidak mampu menahan rembesan darah. Hingga akhirnya mereka pun menyerah. Jenazah Aji Saka dimasukkan ke dalam keranda dengan keadaan memakai 3 lapis kain kafan yang basah kuyup oleh darah. Sedayu yang lunglai tetap memaksakan diri untuk mengantar jenazah suaminya ke tempat peristirahatan terakhir. Sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke area pemakaman, ia dipapa oleh Nyai Sumira, bergantian dengan Mbok Desiti. Di belakang punggungnya, ia bisa mendengar orang-orang kasakusuk tentang penyebab kematian suaminya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melihat kematian dengan cara seperti itu. Hal itu menimbulkan ketakutan karena mereka tidak bisa menerka apa yang menjadi penyebabnya. Tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal. "Jangan-jangan dia adalah korban untuk tumbal pesugihan," bisik Yusumi yang terkenal sebagai tukang gunjing di desa mereka. "Shh." Beberapa warga memberi isyarat agar Yusumi tidak mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi bila hal itu sampai ke telinga Sedayu dan para kerabat mereka. Namun diam-diam, beberapa dari warga pun mengangguk-angguk, meyakini dugaan itu. Malam harinya suasana desa sangat mencekam. Akibat kematian Aji Saka yang ganjil membuat warga menjadi sangat ketakutan dan bertanya-tanya makhluk apa yang telah membunuh pemuda itu. Selepas maghrib, tidak ada lagi warga yang saling mengobrol dengan tetangga di teras rumah mereka. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Pemilik warung kopi memilih untuk menutup warungnya. 4 orang lelaki yang mendapat jatah ronda malam itu pun tampak ketakutan dan enggan berkeliling seperti biasanya. Kematian Aji Saka benar-benar membuat nyali mereka menciut. Sementara di dalam kamarnya, berbaring Sedayu menghadap dinding dengan pakaian Aji Saka dalam dekapannya. Matanya membengkak merah setelah seharian menangis tanpa henti. Kerongkongannya terasa sakit untuk menelan. Ia menolak semua makanan yang disuapkan oleh sang ibu. Perutnya serasa bergejolak setiap kali ingatan akan jasad suaminya yang sudah rusak melintas kembali. Lewat tengah malam, ia pun berhasil tidur. Dalam mimpinya, ia merasa didatangi oleh sosok seorang pemuda tampan.
pemuda yang sama seperti yang selalu menyambanginya sebelum ia bertemu dengan Aji Saka. Pemuda itu tersenyum mesra padanya dan menggenggam erat jemarinya seraya berbisik, "Kamu kembali menjadi milikku, Sedayu." Secara tiba-tiba pemuda itu melangkah mundur, lalu perlahan-lahan tubuhnya memanjang. Mulai bagian pinggang ke bawah, kedua kakinya menyatu dan meruncing. Tubuh itu terus memanjang hingga beberapa meter. Bukan itu saja, mata lelaki itu berubah berwarna kehijauan dan membulat sempurna, disusul dengan munculnya dua pasang taring dan geligi runcing pada mulutnya. Rambut lelaki itu memanjang, dari mulutnya keluar lidah bercabang yang mengeluarkan suara desisan mirip ular. Kedua lengannya mengecil dan memanjang, lalu kuku-kuku jarinya pun meruncing. Sosok pemuda tampan itu berubah menjadi makhluk setengah ular. Ia menghadang Aji Saka yang melintas dengan sepeda motornya. Makhluk itu menyabetkan ekornya hingga Aji Saka terjungkal. Ia melilit tubuh Aji Saka hingga meremukan tulang-tulangnya. Setelah itu dengan kuku-kukunya yang panjang, ia mencabik-cabik seluruh tubuh suami Sedayu itu. Sedayu yang menyaksikan kejadian itu pun menjerit histeris. Ia terbangun dalam keadaan tubuh bersimbah keringat dan gemeteran hebat. Saat itulah Nyai Sumira yang tergopoh-gopoh mendatangi sang putri. Akhirnya menyadari kekuatan jahat belum benar-benar meninggalkan Sedayu. Tatapan mata kosong dari Sedayu menyambut Nyai Sumira saat andong yang ditumpanginya berhenti di halaman depan rumah. Tanpa dikomando, ketiga orang baku lainnya saling berpandangan penuh arti tanpa berkata apa-apa. Mereka paham akan kesedihan wanita itu. "Aku turun dulu ya, sampean semua ndak mampir dulu." Sekedar basa-basi Nyai Sumira menawari. "Endak yuk, matur nuwun," jawab mereka hampir serentak. Nyai Sumira tersenyum dan mengangguk, lalu turun dari andong. Kusir menghela kudanya dan meninggalkan halaman itu. "Ayo masuk, Duk, sudah makan?" Pertanyaan Nyai Sumira hanya dijawab dengan anggukan pelan oleh Sedayu, seperti biasanya. Gadis itu selalu duduk di kursi teras, menunggu kedatangan sang ibu sepulang berjualan dari pasar. Nyai Sumira mengulurkan tangan. Sedayu menyambutnya dan menurut saat sang ibu menuntunnya ke dapur. Sudah beberapa pekan Sedayu menjadi muram dan pendiam semenjak kematian Aji Saka. Nyai Sumira bisa memahami hal itu. Siapakah wanita yang tidak bersedih hati ditinggal pergi sang suami untuk selama-lamanya saat masih menikmati masa pengantin baru, apalagi dengan cara kematian yang mengerikan seperti itu. Semenjak itu pula Sedayu tidak mau lagi belajar melukis di balai kelurahan atau membantu ibunya berjualan. Ia selalu berdiam diri di rumah, tidak ingin bertemu dengan siapapun, dan tidak mau bicara lagi kecuali kepada Said dan ibu mereka. Sedayu juga merasa trauma bila mendengar suara sepeda motor yang lewat, apalagi bila itu adalah suara sepeda motor milik kantor pos yang pernah dikendarai suaminya. Seketika ia akan menangis terisak dan menutup kedua telinganya. Tidak ada kerusakan berarti pada sepeda motor itu setelah kejadian naas yang menimpa Haji Saka. Sehingga kini Pak Badrun yang memakai sepeda motor itu untuk menggantikan Haji Saka mengantarkan surat atau kiriman paket, meskipun lelaki itu enggan. Ia pernah mengajukan keberatan kepada atasannya karena tidak ingin memakai sepeda motor itu lagi. Ia takut kejadian naas yang menimpa Haji Saka akan menimpa dirinya juga. Namun sang atasan kuku memaksa. "Itu sepeda motor mahal, dibeli dari uang pajak rakyat, jangan sia-siakan." Hardik sang atasan saat Pak Badrun menyampaikan keberatannya untuk yang kedua kalinya. Lelaki itu pun terpaksa menurut ketimbang harus kehilangan pekerjaan. Namun ia memilih rute memutar menghindari lokasi kejadian terbunuhnya Haji Saka. "Duh, sudah lama kau tidak kembali ke balai kelurahan. Teman-temanmu menanyakanmu. Bahkan tadi Bu Lurah belanja ke lapak Simbo dan menitipkan salam untukmu. Beliau berharap agar kau segera kembali belajar bersama mereka." Sedayu mengaduk-aduk makanannya tanpa minat. Balai kelurahan mengingatkannya manakala untuk pertama kalinya Haji Saka memberikan surat pertamanya, sekaligus sebagai sebuah ajakan untuk berkencan. Setelah menikah, Haji Saka juga selalu mengantar dan menjemputnya di balai kelurahan. Ia tidak sanggup membayangkan
setiap kali kembali ke sana dan teringat akan mendiang suaminya. Sedayu mengangkat kepala, tatapannya bersiborok dengan sang ibu yang sejak tadi masih dengan sabar menunggu jawabannya. "Enggak, Mbok, aku enggak mau kembali ke sana," jawabnya lirik. Nyai Sumira bangkit dari duduknya. "Sudah makanmu?" tanyanya. Sedayu mengangguk. Ia tidak ingin menghabiskan isi piringnya. Ia tahu hal itu melukai hati sang ibu yang telah bersusah payah memasaknya meski tubuhnya lelah usai berjualan. Namun Sedayu memang sedang sama sekali tidak berselera untuk makan dan tidak memperdulikan kesehatan tubuhnya. Nyai Sumira meraih piring Sedayu lalu menumpuknya dengan piringnya sendiri yang telah kosong. Sedayu sempat mendengar dengusan nafas sang ibu yang sedikit keras. Ia hafal sekali tabiat wanita itu bila sedang jengkel. Sedayu memilih untuk diam, meski hatinya ingin sekali mengucapkan permintaan maaf pada sang ibu. "Sekarang kita hanya berdua tinggal di rumah ini, Nduk. Simbo tidak mau kamu sendirian saja di rumah saat Simbo berjualan atau memasak di tempat hajatan." Beberapa hari setelah kematian Aji Saka, Pak Adi Sumitro dan istrinya menjemput Said untuk bersekolah di Batavia. Nyai Sumira khawatir bila Sedayu berada sendirian di rumah, terutama setelah peristiwa malang yang menimpanya. Ia tidak ingin sang putri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. "Sudah 3 kali Bu Woro mendatangi Simbo. Beliau menanyakan keadaanmu dan menawarimu untuk bekerja di rumah makan milik beliau. Simbo rasa itu kesempatan bagus. Simbo paham betul Bu Woro. Beliau orang yang sangat baik. Anak buahnya suka bekerja di sana. Bahkan banyak yang sampai bertahun-tahun, dari bujang hingga memiliki anak. Setelah itu, beliau juga salah seorang pelanggan Simbo yang setia dan selalu berbelanja dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Kamu mau ya bekerja di sana?" Nyai Sumira membujuknya halus. Sedayu berpikir sejenak. Saat hendak menjawab, tiba-tiba terdengar derap langkah dan ringkikan kuda yang berhenti di halaman. Nyai Sumira dan Sedayu saling berpandangan dan menanti salam dari tamu mereka. "Kula nuwun," terdengar salam seorang lelaki dari arah pintu. "Monggo Ki, sebentar." Nyai Sumira menyambut Ki Sutopo. "Silakan masuk, aku ambilkan uangnya sebentar." Lelaki parubaya itu tersenyum lebar dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Sedayu yang berada di ruang tengah hanya memandangi ibunya yang tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Ia malas bertemu dengan rentenir itu. Jijik melihat tatapan mesumnya kepada sang ibu. Nyai Sumira terpaksa berhutang pada Ki Sutopo saat ia dan suaminya sudah kehabisan barang dan peliharaan yang dapat dijual untuk pengobatan sang suami. Bertahun-tahun kemudian, hutang itu belum terlunasi juga karena bunganya yang mencekik. "Maaf Ki, uangnya kurang sedikit. Beberapa hari kemarin aku tidak berjualan karena sibuk mengurus anakku sejak suaminya meninggal. Nanti aku tambah lagi kalau daganganku ramai," ujar Nyai Sumira lirik. "Oh, tidak apa-apa Nyai. Aku senang kok sering-sering datang kemari," jawab Ki Sutopo dengan nada mesum. Sedayu yang menguping percakapan itu tanpa sadar memutar matanya. Ia risih mendengar lelaki itu merayu ibunya. "Nyai, daripada kau susah payah bekerja untuk membayar hutangmu, mengapa tidak kau terima saja lamaranku? Lebih baik menjadi istriku ketimbang bersusah payah jualan di pasar yang bau dan becek setiap harinya." Suara tawa lelaki itu menggelegar. "Maaf Ki, istri Ki Sutopo kan sudah banyak," elak Nyai Sumira menekan rasa jijiknya. "Aku bisa saja menceraikan mereka semua kalau kamu mau kawin denganku," ujarnya lugas. Lelaki itu menghembuskan nafas. Ia bergairah memandangi tubuh Nyai Sumira dari balik asap rokoknya yang meliuk-liuk. "Maaf Ki, aku tidak bisa." Suara Nyai Sumira semakin pelan. Ki Sutopo bangkit. "Kurang apa aku ini Nyai? Aku sudah mengejarmu sejak kamu masih perawan. Namun kau selalu saja menolakku meski sekarang sudah menjadi janda." "Maaf Ki." Lelaki itu mendekat. Nyai Sumira melangkah mundur dengan gemetar. "Apa kamu mau diruda paksa dulu?" Tiba-tiba saja lelaki itu menubruk dan merangkul tubuh Nyai Sumira yang ringkih. "Jangan Ki, jangan," teriak Nyai Sumira terkejut.
"Jangan jual mahal kamu, Nyai," bentak Ki Sutopo. "Hentikan, pergi kau." Tiba-tiba saja Sedayu sudah berada di belakang Ki Sutopo. Gadis itu menghunus parang yang berkilat-kilat tertimpa sinar lampu minyak. Ki Sutopo berbalik. Ia tampak terkejut, tidak menyangka ada Sedayu di dalam rumah. Lelaki itu melepaskan sergapanya di tubuh Nyai Sumirah. Ia tersenyum sinis pada Sedayu. "Bocah kemarin sore, aku bahagia mendengar kematian suamimu, pembawa sial." Lelaki itu meludah ke lantai dan keluar dengan menghentakkan kakinya. Tidak lama terdengar derap kaki kudanya menjauh. Nyai Sumirah terkulai lemas di atas kursi. Ia mulai terisak. Sedayu meletakkan parangnya di atas meja, lalu memeluk sang ibu. Hampir 3 tahun sudah Sedayu bekerja di rumah makan milik Bu Woro. Ia yang semula enggan bertemu dengan siapapun, akhirnya memutuskan untuk bekerja di sana selepas kejadian menyedihkan yang dilakukan oleh Ki Sutopo terhadap Nyai Sumirah. Ia berharap semua gajinya bisa sedikit demi sedikit membantu Nyai Sumirah untuk segera melunasi hutangnya. Mereka menyimpan rapat kejadian itu dari siapapun, termasuk Said, agar anak itu tidak terlalu risau dengan keadaan rumah. 2 kali mereka mengunjungi Said di Batavia, sekaligus untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pak Sumitro. Nyai Sumirah bahagia dengan perubahan sikap Sedayu. Gadis itu kini mulai mau bercakap-cakap dengan orang lain. Tidak menutup diri lagi seperti dulu. Orang-orang pun tidak lagi membahas perihal kematian Aji Saka yang penyebabnya hingga kini masih menjadi misteri. Namun setidaknya tidak ada lagi yang mengingatkan Sedayu tentang peristiwa mengenaskan itu. Hidup pun kembali normal, berjalan seperti biasa, bahkan cenderung membosankan karena tidak ada lagi kejadian yang luar biasa di kampung itu. Menjelang waktu zuhur, Sedayu sedang sibuk membungkus pesanan Bu Lurah. Beberapa bungkus nasi dan lauk pauknya disiapkannya untuk makan siang para tukang yang sedang membangun sisi samping balai kelurahan. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Suara yang selalu membuatnya bergidik tidak nyaman meladeni lelaki itu. "Makan, Duk, kayak biasanya, ayamnya tambah 1," kata siswa. Sedayu membalikan badan dan mulai meracik pesanan lelaki itu di atas piring. Ia hanya diam dan mencurahkan perhatian pada piring di tangannya, enggan menjawab dan memandang siswa. Semakin diladeni, maka lelaki itu akan semakin banyak omong dan kurang ajar. "Senyum dong, Duk, sesekali, jangan cemberut begitu kepadaku," goda siswa. Hadi dan Tejo yang datang bersama siswa pun tertawa. "Mana mungkin dia mau tersenyum kepadamu, Wo," ujar Hadi yang disambung dengan tawa Tejo. "Mau minum apa?" potong Sedayu dengan ketus. Ia ingin segera menyelesaikan pesanan mereka dan beralih ke pelanggan lain. "Susu yang gede, gelas gede maksudnya," jawab siswa sambil cengengesan melirik kemben bagian dada Sedayu. Tawa Hadi dan Tejo pun semakin meledak. Wajah Sedayu menjadi merah padam karena marah dan malu. Ia meraih gelas, mengisinya penuh dengan susu sapi murni, lalu meletakkannya dengan kasar di hadapan siswa. Segera setelah itu ia berbalik menuju ke dapur. Masih terdengar gurauan ketiga lelaki itu saat ia duduk di balai bambu di dapur. "Sudah, abaikan saja. Mereka memang selalu seperti itu. Pura-pura tidak mendengar saja. Kalau kau kesal, mereka akan semakin seneng, Duk," nasihat Mbok Siam. Wanita itu juru masak di rumah makan Bu Woro. Usianya beberapa tahun lebih tua daripada Nyai Sumirah. Sedayu memanggilnya dengan sebutan Bode. "Kenapa mereka tidak bisa bersikap sopan seperti pelanggan lain sih, Bode?" keluh Sedayu. Mbok Siam hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Dayu, ada seorang pemuda nyariin kamu." Surti menyibakkan tirai pembatas bagian depan rumah makan dengan dapur. "Gerombolan siswa maksudmu? Kamu sajalah yang layanin mereka," jawab Sedayu enggan. "Bukan," Surti tertawa. "Ini orangnya ganteng kok. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Buruan, bisa mati bosen dia nungguin kamu kelamaan." Dengan enggan Sedayu bangkit dari balai bambu. Wajahnya yang kusut seketika menjadi sumringah saat melihat sosok pemuda yang berdiri di depan meja pesanan. "Said, kapan kamu datang, Leh? Duh, udah ketemu Simbok belum?"
Setengah berlari, Sedayu menyeberangi meja untuk merangkul sang adik. Pemuda itu sekarang sudah tumbuh menjulang. Sedayu yang setahun yang lalu lebih tinggi dari sang adik, kini hanya setinggi bau Said. Sudah Mbak Ayu, tadi aku ke rumah dulu. Karena rumah kosong, aku nyusul Simbok ke pasar. Simbok yang memberitahuku bahwa kamu bekerja di sini. Sedayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum lebar dan menggelengkan kepala berkali-kali, pangling dengan perubahan fisik dan suara sang adik. Ia bahkan tidak menyadari pandangan ingin tahu dan cemburu dari siswa dan teman-temannya. Oh iya Mbak Ayu, ini kenalkan Kakang Mahesa. Dia keponakan Pak Di Sumitro yang sedang berlibur. Sekalian aku ajak saja ke rumah kita. Mahesa tersenyum pada Sedayu dan dijawab dengan anggukan sopan gadis itu. Berapa lama kamu akan di rumah, Leh? Seminggu Mbak Ayu. Kakang Mahesa harus segera kembali ke Surabaya untuk bekerja. Sebentar sekali, bukankah kau bisa tinggal lebih lama? Bibir Sedayu mencepik. Saya tertawa. Kasihan Kakang Mahesa kalau harus balik sendiri Mbak Ayu. Oh ya, jam berapa Mbak Ayu pulang? Kira-kira 3 jam lagi, Leh. Dayu menjawab dengan ekspresi sedih. Ia sangat ingin segera mengobrol bebas dengan sang adik. Kamu bisa pulang sekarang, Duk. Tidak apa-apa. Toh rumah makan tidak terlalu ramai. Nanti kalau Bu Woro menanyakanmu, aku akan bilang bahwa akulah yang menyuruhmu pulang awal. Ujar Mbok Siem yang tiba-tiba sudah muncul di belakang Sedayu. Matur nuwun, Mbok Dek. Sedayu berbalik dan tersenyum lebar pada wanita itu. Said udah gede dan ganteng ya sekarang. Dulu waktu terakhir Mbok Dek ke rumahmu, kamu masih kecil dan kurus kering. Sering-sering mampir kemari, Leh. Ujar Mbok Siem sambil mengguncangkan lengan Said. Senyuman lebar mereka di bibir wanita itu. Said mengangguk sambil tersipu malu. Setelah mengambil barang-barangnya, Sedayu pun berpamitan pulang pada Mbok Siem dan Surti. Mahesa dan Said segera berjalan mengapitnya sambil bercanda. Mereka meninggalkan rumah makan dengan diiringi tatapan jengkel siswa. Selama berada di kampung Girilaya, Said membawa Mahesa berburu binatang liar ke hutan, memancing di sungai, serta berjalan-jalan di area perbukitan. Hari ini kebetulan Sedayu libur kerja. Sejak pagi buta, ia dan Nyai Sumira sibuk memasak untuk menyiapkan bekal yang akan mereka bawa ke telaga. Sayang sekali Simbok tidak bisa ikut, keluh Sedayu. Nyai Sumira tersenyum. Ia mengangkat nasi liwet dari atas tungku tanah liat, lalu menumpahkannya di atas tampah bambu yang sudah dialasi dengan lembaran daun pisang. Tangan wanita itu kini sibuk membungkusi nasi beserta lauk pauknya untuk bekal mereka. Siapa nanti yang akan memasak di tempat hajatan Mbok Karti kalau Simbok ikut dengan kalian ke telaga? Jawab Nyai Sumira dengan tawa kecil. Perlu bantuan, Mbok? Tanya Said yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Sedayu menengok ke arah sang adik yang menguap dan mengucek matanya. Nggak usah, sudah siap kok. Cuci muka dulu sana, biar melek matamu. Sedayu yang menjawab. Mana Nak Mahesa? Sudah bangunkah? Tanya Nyai Sumira. Sudah Mbok, dia sedang berjalan-jalan di halaman. Ya sudah, kalian sarapan dulu saja. Dayu, tolong bikinin kopi, Nduk. Sedayu menyiapkan kopi dan sarapan untuk mereka berempat. Tidak lama kemudian mereka pun duduk melingkar di meja makan untuk menikmati nasi goreng buatan Sedayu. Mereka tiba di Telaga Banyu Biru setelah berjalan kaki melintasi bukit sekitar hampir 2 jam. Setelah menggelar tikar, Said dan Mahesa segera menyiapkan kail dan umpan. Perlu bantuan? Tanya Mahesa saat melihat Sedayu membongkar tasnya. Oh, tidak usah, gampang sekali kok, tolak Sedayu. Jemarinya lincah memasang kanvas dan menyiapkan peralatan melukisnya. Aku tidak sabar melihat hasil lukisanmu. Said bilang, lukisanmu bagus sekali. Sedayu tertawa pelan. Dia memang selalu berlebihan. Mahesa tersenyum mendengar jawaban itu. Tidak sampai 5 menit kemudian, Sedayu pun siap melukis. Kail telah dilemparkan ke tengah telaga. Said dan Mahesa duduk tenang di tepi telaga, menunggu ikan menyambar umpan mereka. Sedayu pun sudah tenggelam dalam keasikannya melukis pemandangan sekitar mereka. Ia merasakan gairah melukisnya kembali bangkit. Setelah sekian lama terhenti.
Mula-mula jemarinya terasa kaku, namun beberapa menit kemudian jari-jari itu sudah menari di atas kanvas, menciptakan garis-garis berwarna biru kehijauan yang menggambarkan permukaan telaga. Beberapa menit berlalu, namun belum ada seekor ikan pun yang berhasil mereka dapatkan. Maesa mulai bosan. Beberapa kali ia menoleh ke arah Sedayu. Pemuda itu ingin sekali duduk berdekatan dengan Sedayu. "Aku penasaran dengan hasil lukisan Mbak Ayumu," gumam Maesa. "Lukisan Mbak Ayu Sedayu sangat bagus. Lihatlah lebih dekat, Kakang. Aku akan menjaga kailmu," ujar Said. Senyum Maesa pun mengembang. Ia yang semula merasa tidak enak hati membiarkan Said memancing sendirian, kini merasa lega karena pemuda itu sendiri justru yang menyuruhnya melihat lukisan Sedayu. "Baiklah, aku akan ke sana sebentar," kata Maesa. Said hanya tersenyum dan mengangguk. Semilir angin meniup rambut panjang Sedayu hingga membuat beberapa helai rambutnya terlepas dari jalinan kepangnya. Ingin rasanya Maesa menyematkan rambut-rambut itu kembali ke balik telinga Sedayu. Namun tampaknya gadis itu sama sekali tidak peduli. Konsentrasinya tercurah penuh pada kanvas di hadapannya. "Bagus sekali," ujar Maesa sembari duduk bersila di sebelah Sedayu yang duduk di atas sebuah bangku kecil yang disebut dingklik. "Oh, terima kasih. Hanya lukisan biasa kok, tidak istimewa," ujarnya. "Sejak kapan kau belajar melukis, Sedayu?" Sedayu mengingat-ingat. "Beberapa tahun lalu, Kang, tapi sempat berhenti sejak..." Sedayu tidak melanjutkan kalimatnya. "Sejak kematian suamimu, bukan?" Maesa melanjutkan. Sedayu hanya diam dan tersenyum samar. Ia agak terkejut karena Said sampai berani menceritakan masa lalu sang kakak kepada Maesa. "Aku tahu, Sedayu, tapi syukurlah sekarang kau mau memulainya kembali. Kau sangat berbakat. Sayang sekali bila bakat itu disia-siakan." Sedayu tersenyum saja dan mengabaikan pujian itu. "Apalagi yang saya ceritakan tentangku selain tentang kematian suamiku?" Maesa terkesiap. Ia merasa tidak enak hati mendengar nada menyindir dari pertanyaan Sedayu. "Apakah kau marah karena ia bercerita kepada aku, Sedayu? Maafkan aku, itu kesalahanku. Aku yang mendesak Said untuk bercerita segala hal tentangmu." Sedayu menghela nafas. "Mengapa?" "Entahlah. Awalnya aku hanya tertarik mendengar cerita tentang keseharian keluarga kalian. Namun lama-kelamaan, aku dapat merasakan nada sanjungan setiap kali ia bercerita tentangmu. Ia sangat mencintaimu, Sedayu." "Tentu saja, ia adikku satu-satunya," serga Sedayu agak ketus. Ia masih merasa kesal karena kelancangan Said yang telah mengumbar kehidupan pribadinya tanpa seizin Sedayu. "Bukan karena dia adikmu, Sedayu. Aku pun, orang yang belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, bisa dengan mudah jatuh hati padamu." Pipi Sedayu kontan bersemu merah saat mendengar pujian Maesa. "Tujuanku sebenarnya datang ke kampung kalian adalah karena aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan hanya dari selembar foto yang disimpan Said yang diambil saat kalian mengunjunginya di kediaman Pak D. Sumitro." "Oh, Kakang sudah melihat fotoku sebelumnya?" tanya Sedayu dengan malu. "Tentu saja, aku datang kemari untuk menemui seorang gadis jelita yang menjadi bunga tidurku setiap malam sejak pertama kali kupandang fotonya." Maesa berkata dengan sungguh-sungguh. Sedayu menunduk memandangi ujung kuasnya yang basah. Ia merasa sangat jengah dengan percakapan ini. "Kang, dapat ikan, Kang!" teriak Said sambil menarik kailnya mundur. Seekor ikan mujair berukuran lumayan besar di ujung kail tampak menggelepar dan meronta-ronta minta dilepaskan. Maesa bertepuk tangan lalu memberikan suitan yang nyaring, membuat Sedayu menutup telinga. "Aku akan kembali memancing," bisik Maesa. "Oh ya, pikirkan ucapanku tadi. Nanti malam sebelum kau tidur, karena esok pagi kami sudah kembali ke Batavia." Tidak menunggu jawaban Sedayu, Maesa berjalan ke arah Said seraya berteriak-teriak senang. Sedayu menghela nafas dalam-dalam dan mengembuskannya pelan. Ia tidak tahu lagi harus bersikap seperti apa. Mahesa memang pemuda yang menarik dan karismatik. Namun saat ini, Sedayu belum siap untuk menjalin hubungan lagi dengan pria manapun.
Sedayu sedang memotong-motong sayuran saat terdengar suara sepeda motor Pak Badrun berhenti di halaman rumah makan. Tidak lama, Surti menghampiri Sedayu dengan membawa selai amplop berwarna putih. "Kamu dapat surat yuk, dari siapa?" Sedayu menoleh ke arahnya. "Apa ndak ada nama pengirimnya di bagian belakang?" tanyanya heran. Surti tersipu malu. Setelah dekat dengan Sedayu, ia pun berbisik, "Aku ndak bisa baca tulis." Sedayu tersenyum maklum. "Kalau begitu, kamu harus belajar baca tulis di balai kelurahan, Ti, seperti aku dulu," sarannya. Surti menggedikan bahu. "Sudah males yuk, lebih enak cari duit seperti ini. Oh ya, dari siapa surat itu? Tumben kamu dapat surat." Surti benar-benar penasaran. Ia bahkan menunggui Sedayu untuk membuka surat itu. Surat itu jelas untuknya, meminjam alamat warung makan Bu Woro. Sedayu membalik amplop itu, tertera dengan jelas nama Mahesa di sana, berikut alamat sebuah kantor percetakan di kota Surabaya. Tulisan tangannya sangat rapi dan tegas, ditulis dengan huruf Latin dengan tinta berwarna hitam. "Dari Kakang Mahesa," gumamnya, bibirnya menyunggingkan senyum. "Lelaki ganteng yang datang kemarin bareng Said itu. Wah, pasti dia naksir kamu yuk." Surti berseru antusias. "Ayo baca yuk, aku ingin tahu isinya," desak Surti. "Ti, itu ada pelanggan datang, layani dulu sana, tidak ada orang di depan," Mbok Desia memerintah. Dengan cemberut Surti membalikan tubuh dan meninggalkan dapur. Sedayu meringis ke arah Mbok Desiem dengan tatapan berterima kasih. Mereka saling tersenyum. "Gadis itu terlalu besar rasa ingin tahunya," ujar Mbok Desiem. Sedayu mencuci tangannya dan mengelapnya hingga kering sebelum merobek amplop itu dengan ujung pisau dapur kecil. Ia tidak ingin mengotori surat yang akan dibacanya. Sedayu membawa surat itu ke balai bambu di belakang rumah makan dan mulai membacanya. "Teruntuk Adinda Sedayu, maafkan kelancanganku yang telah berani mengirimkan sepucuk surat kepadamu. Sejujurnya, sudah sejak lama aku ingin sekali menyuratimu. Namun aku tahan hati ini karena aku ingin bertemu dan bertatap muka dahulu denganmu untuk meyakinkan hatiku. Adinda, sejak pertama kali aku melihat fotomu dan mendengar cerita tentangmu, aku langsung ingin menemuimu. Betapa diri ini telah jatuh hati padamu. Mungkin bagimu, ini adalah perasaan yang tidak wajar, namun aku tidak gila. Aku benar-benar telah jatuh hati padamu, bahkan sejak kita belum bertemu. Adinda, aku ingin meminta kesediaanmu untuk menjadikanku kekasihmu, tambatan jiwamu. Aku tidak peduli tentang apapun yang orang katakan tentangmu. Aku pun bisa mengerti betapa sulit bagimu untuk melupakan masa lalu yang membuatmu menderita. Namun tolong, berikanlah kesempatan padaku. Aku akan sabar menunggumu sampai kapanpun kau siap. Aku tidak akan pernah memaksamu. Adinda, aku tidak tahu harus berkata apa lagi di surat ini. Namun bila kau tidak keberatan, sudilah kiranya Adinda membalas curahan isi hatiku ini. Salam dari Kakanda Mahesa Hendradata." Sedayu melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplopnya dengan perasaan masyhur. Ia benar-benar bingung. Balasan surat seperti apa yang pantas ia kirimkan untuk Mahesa. Hingga hari ketiga ia belum juga memutuskan untuk menulis surat balasan bagi Mahesa. "Jangan menggantung orang seperti itu, Nduk. Tidak baik. Ia mengirimmu surat dengan baik. Seandainya isinya tidak berkenan di hatimu, balaslah segera dengan bahasa yang baik pula." Nasihat Nyai Sumira saat Sedayu bercerita padanya tentang surat itu. "Bukannya aku tidak mau membalasnya, Mbok, tapi aku tidak tahu apa yang hendak aku tulis." "Katakan saja kau butuh waktu untuk saling mengenal." Jawaban yang sopan, tidak langsung mengiyakan, pun tidak juga menolaknya seketika. "Enggak, Mbok," jawab Sedayu lirik. "Ya sudah, si Mbok mau tidur dulu. Capek sekali hari ini. Tolong kamu kunci pintu depan ya." "Nggih." Nyai Sumira beranjak menuju ke kamarnya. Sedayu masih duduk termangu untuk beberapa saat sebelum akhirnya menurunkan lampu templok dan meletakkannya di atas meja dapur. Ia menyobek beberapa lembar kertas dari sebuah buku tulis bekas milik Said yang ditemukannya di meja kamar pemuda itu. Sedayu tersenung memikirkan kata pertama yang akan ditulisnya.
Tidak berapa lama kemudian sebuah surat yang singkat telah selesai ditulisnya. Isi suratnya sama seperti yang telah disarankan oleh sang ibu. 2 kali Sedayu membaca kembali surat yang ditulisnya. Setelah merasa cukup puas, dilipatnya surat itu. Dimasukkannya ke dalam sebuah amplop putih dan direkatkannya dengan 2 butir nasi yang dilumatnya dengan sedikit air. Besok ia akan menitipkan surat itu kepada Pak Badrun saat lelaki itu makan siang di warung Bu Woro. Sedayu masih duduk beberapa saat di ruang makan ketika tiba-tiba saja terdengar sesuatu menabrak kaca cermin di ruang tamu. Suaranya berderak keras menggetarkan dinding kayu pembatas ruang depan dan ruang tengah tempat digantungnya cermin itu. Lalu disusul oleh suara sesuatu yang jatuh berdebum ke lantai. Sedayu tersentak saat teringat pintu depan masih terbuka lebar. Pikirannya terpusat untuk menulis surat sehingga ia sama sekali lupa akan perintah sang ibu untuk mengunci pintu depan. Pantas saja ia merasa kedinginan. Buru-buru ia menuju ke ruang depan untuk memeriksa sumber suara. Di lantai, di bawah kaca cermin yang retak, tergeletak seekor burung besar yang sudah mati. Sedayu berjongkok untuk mengamati bangkai burung itu lebih dekat. Ia tidak habis pikir, malam sudah larut, namun mengapa masih ada burung yang berkeliaran di luar? Apakah burung ini tersesat dan tidak mampu menemukan sarangnya? Sekejap terlintas di pikiran Sedayu untuk membangunkan sang ibu. Namun sejak pulang dari pasar, Nyai Sumira sudah mengatakan tidak enak badan. Sedayu tidak ingin mengganggu istirahat sang ibu. Dengan menekan perasaan jijik, Sedayu mengangkat satu ujung sayap burung berbulu hitam itu. Namun ternyata burung itu terlalu berat. Sedayu mengumpat dalam hati. Dengan sangat terpaksa ia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat sayap burung itu. Sedayu dapat merasakan kulit di bawah permukaan sayap burung itu masih terasa hangat. Burung itu mati dengan leher patah dan satu mata yang pecah karena menghantam kaca cermin. Dengan mengendap-endap, Sedayu membawa bangkai burung itu ke halaman rumah. Ia hanya akan meletakkannya begitu saja di bawah rumpun-rumpun melati dan berencana menguburkannya besok saja. Angin dingin menderu, menimbulkan suara berisik kerosak dari dedaunan di halaman rumah. Sedayu mendongakkan kepala. Bulan tampak tertutup awan hitam yang berarak. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Sedayu bergidik kedinginan. Ia segera berjongkok dan meletakkan bangkai burung itu di antara rumpun melati. Ia hanya ingin lekas-lekas masuk ke dalam rumah. Saat ia bangkit, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat seekor kuda yang berlari menuju rumah ini. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa kuda berwarna hitam itu berjenis kelamin betina dan tengah hamil besar. Sedayu terpana. Ia tidak pernah melihat kuda ini di antara kuda-kuda milik para tetangga terdekatnya. Selain itu, kuda ini tampak yakin sekali berlari menuju rumah Sedayu, seakan ia tersesat. Sekitar sejarak 3 meter di dekat Sedayu, kuda betina tanpa penumpang itu pun berhenti. Ia bergerak-gerak ke sana kemari dengan gelisah. Kuda itu terus-menerus mendengus, seperti menahan rasa sakit. Perutnya yang besar tampak berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan yang pucat. Kulit di bagian perut kuda itu tampak bergerak-gerak liar. "Apakah sudah waktunya kau akan melahirkan?" tanya Sedayu dengan suara lirih. Ia tidak ingin Nyai Sumira terbangun. Kuda itu mulai meringkik-ringkik, seolah meminta pertolongan. Sedayu kebingungan, ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak punya pengalaman mengurus kuda yang akan melahirkan. Beberapa saat ia berdiri tanpa melakukan apa-apa. Matanya nanar menatap kuda yang mulai bertingkah liar itu. Sedayu berpikir cepat. Lebih baik ia membangunkan ibunya saja. Sedayu pikir, mungkin Nyai Sumira tahu cara menghadapi situasi seperti ini. Ia berbalik, hendak berjalan menuju pintu. Namun tiba-tiba, ia seperti merasa mendengar suara seseorang. Ya, suara manusia. Tolong aku," kata suara itu. Sedayu menelengkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas dari mana suara itu berasal. Suara itu seperti terendam, berasal dari tempat yang jauh. Sedayu bergidik, ia membeku di tempat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini.
dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.